Halo teman-teman, apakah teman-teman tahu apa itu singkong? Singkong adalah salah satu tanaman pangan yang memiliki berbagai macam kandungan nutrisi. Salah satu kandungan yang menonjol dari singkong adalah kandungan karbohidrat. Nah, singkong sendiri biasanya banyak diolah menjadi berbagai produk olahan makanan. Salah satunya adalah tape singkong. Apakah teman-teman pernah membuat tape berbahan dasar singkong? Jika belum, mari kita sama-sama belajar mengenai proses pembuatan tape singkong. Proses pembuatan tape singkong memerlukan beberapa alat dan bahan. Alat-alat yang diperlukan dalam proses pembuatan tape singkong yang pertama ada baskom, kompor, panci kukus, pisau, talenan, wadah bertutup, piring, sendok, garpu, kain lap, dan yang terakhir daun pisang. Sedangkan bahan-bahan yang harus disediakan, yang pertama ada singkong 2 kg, kedua ada ragi tape yang telah dihaluskan, dan yang terakhir adalah air secukupnya. Nah, berikut ini merupakan alat dan bahan yang diperlukan dalam proses pembuatan tape. Proses pembuatan singkong menjadi tape singkong dilakukan secara bertahap-tahap. Yang pertama, singkong harus dikupas dan dipotong terlebih dahulu. Setelah itu, singkong dicuci dan dikukus. Setelah dikukus, singkong ditaburi dengan ragi, lalu difermentasikan selama beberapa hari hingga menjadi tape. Langsung saja, yang pertama siapkan singkong terlebih dahulu. Selanjutnya, potong bagian atas singkong. Lalu, buat garis memanjang dari bagian bawah singkong ke bagian atas, ataupun sebaliknya. Hal tersebut digunakan untuk memudahkan pengupasan dari kulit singkong. Pengupasan kulit singkong bisa dilakukan menggunakan pisau maupun menggunakan tangan. Usahakan pengupasan singkong dilakukan secara bersih dan hati-hati. Langkah selanjutnya setelah pengupasan kulit singkong adalah pemotongan singkong. Pemotongan singkong menjadi beberapa bagian, usahakan jangan terlalu kecil maupun terlalu besar. Nah, berikut ini merupakan hasil dari singkong yang telah dipotong. Langkah selanjutnya setelah pemotongan singkong adalah pembersihan singkong. Pembersihan singkong bertujuan untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang bisa saja menempel pada singkong sebelum dilakukan pengkukusan. Biasanya pembersihan singkong dilakukan dengan membersihkan singkong menggunakan air yang mengalir. Nah, langkah selanjutnya adalah pengkukusan potongan singkong. Jadi, setelah dirasa potongan singkong telah bersih saat pembersihan singkong tadi, maka singkong dikumpulkan dalam satu wadah yang telah bersih, kemudian singkong ditata dan dituang ke dalam panci kukus. Untuk selanjutnya dikukus hingga singkong matang 3/4. Ketika dirasa singkong telah masak 3/4 bagian, maka angkat singkong kemudian taruh dalam wadah baskom. Setelahnya, tunggu hingga singkong dingin. Ketika potongan-potongan singkong kukus tadi telah berubah menjadi dingin, maka langkah selanjutnya adalah susun potongan-potongan singkong tersebut ke dalam wadah yang akan digunakan untuk fermentasi. Wadah tersebut sebaiknya di bagian dalam sudah terlapisi oleh daun pisang. Setelah potongan-potongan singkong terletak secara rapi, maka langkah selanjutnya adalah taburi potongan singkong tersebut dengan menggunakan ragi yang telah dihaluskan. Nah, setelah penaburan ragi, maka langkah selanjutnya adalah menutup bagian atas potongan singkong menggunakan daun pisang.
Setelah seluruh permukaan atas potongan singkong yang telah ditaburi ragi tertutup oleh daun pisang, maka langkah selanjutnya adalah tutup wadah tadi menggunakan tutup wadah. Penutupan wadah dilakukan secara rapat agar proses fermentasi tidak terganggu dan dapat berjalan dengan maksimal. Nah, tahap selanjutnya adalah tahap fermentasi. Ketika melakukan fermentasi, hendaknya wadah ditempatkan di tempat aman dan selalu dapat dipantau. Proses fermentasi dapat dilakukan dari hari pertama, hari kedua, hingga hari ketiga. Nah, setelah proses fermentasi berjalan selama 3 hari, maka akhirnya buka wadah fermentasi. Setelah wadah terbuka, yang pertama kali tercium adalah wangi harum tapai hasil fermentasi. Selain itu, singkong hasil fermentasi atau biasa disebut dengan tape biasanya akan menjadi lebih lunak setelah difermentasi atau setelah menjadi tape daripada sebelum menjadi tape. Rasa dari tape pun lebih manis, lebih enak, namun tidak terlalu menyengat rasa alkoholnya. Nah, begitulah teman-teman alat, bahan, dan proses dalam pembuatan tape. Selamat mencoba di rumah. Terima kasih.